Lari dia? Lari? Mantap. Ini. Yang dekat. Yang dekat di bawah. Yang dekat di bawah nih. Kuantam. Iya. Amat hantam yang kecil. Halo sobat barbar yang tidak suka perdamaian pastinya. Nah, menjadi seorang prajurit tentara berarti harus rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Seseorang tentara harus mau ditugaskan ke pelosok negara atau negeri meski itu daerah konflik mematikan yang kerap terjadi baku hantam. Bagi tentara, negeri adalah yang harus wajib dilindungi. Bagi mereka, napas yang keluar dari tubuhnya adalah bentuk pengabdian dan pengorbanan yang harus dilakukan kapan saja untuk negara Indonesia. Diplomasi dan upaya persuasif sudah dilakukan, namun KKB Papua tak kunjung menunjukkan itikat baik dalam pangkuan NKRI. Tak lama setelah Jokowi menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai organisasi teroris, saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Salah satu pasukan elit TNI Angkatan Darat, yaitu pasukan Setan, dikirim ke Papua. Misinya hanya satu, yaitu menumpas teroris KKB Papua. Tak ada ampun lagi untuk KKB atau OPM Papua. Kali ini Presiden Jokowi dan Panglima TNI tak main-main akan menghabisi para KKB atau OPM tersebut. Pemburuan terhadap personil kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua terus dilakukan. Dan berita terkini, TNI Angkatan Darat mengirim salah satu tim elit atau pasukan khusus mereka dari Yonif 315 ke bumi Cendrawasih untuk memberantas kelompok-kelompok separatis. Sebagai sebuah tim elit atau pasukan khusus tak tanggung-tanggung, para prajurit dalam tim berjuluk pasukan setan atau pasukan hantu ini, yang pastinya bisa menghilang ya kan, senyap gitu kan, sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di timur-timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wianto telah mengunjungi markas pasukan khusus atau pasukan elit TNI Angkatan Darat ini yang bermarkas di Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat. Hal ini terungkap dalam keterangan resmi yang dibagikan Kodam 3 Siliwangi kepada media sosial. Dalam keterangan resmi itu disebutkan bahwa sejak beberapa waktu lalu, para prajurit Batalion Infanteri 315 atau Yonif 315 TNI atau dikenal sebagai pasukan setan yang senyap dalam penyergapan. Pasukan setan ini telah dilatih menembak runduk atau sniper, bertempur hingga berpatroli di daerah hutan dan pegunungan. Kali ini kehebatan pasukan setan ini akan diuji memberantas kelompok teroris KKB Papua atau OPM. Nah, pasukan setan masuk dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas PAM Rawan di Papua. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret 2021 lalu di Bandung. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit pasukan setan ini ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti di Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Nah, pengiriman pasukan setan ini untuk mempertebal pengamanan di Papua. Hal itu seiring dengan meningkatnya intensitas kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dengan KKB Papua. Adapun jumlah pasukan setan yang akan dikirim menumpas KKB Papua ada 400 personil. Pelansir dari Instagram resmi Kodam 3 Siliwangi, Pangdam Majen TNI Nugroho Budi Wianto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315 yaitu pasukan setan. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam Siliwangi sempat mendengarkan pemaparan kesiapan personil dan material dari Yonif 315 yang juga menjabat sebagai dan Satgas PAM Rawan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Yonif 315,
Pangdam Siliwangi langsung melakukan pemeriksaan seluruh kesiapan personil dan perlengkapan tempur perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah pegunungan Papua. Pangdam 3 Siliwangi juga mengingatkan kepada seluruh Dankipur dan Danspos agar selalu memperhatikan anggotanya di daerah operasi. Ia juga menyampaikan seluruh pasukan yang ikut terlibat dalam operasi di daerah rawan harus menjaga soliditas dan nama baik satuan dan nama baik TNI. Tak hanya itu, selama berada di daerah operasi seluruh pasukan harus saling menjaga satu sama lain serta bertugas dengan penuh kewaspadaan. Seluruh prajurit Satgas Pamrawan Yonif 315 atau yang disebut pasukan setan ini agar Satgas Pamrawan berangkat 400 dan kembali 400 prajurit lengkap, bahkan berhasil sesuai harapan pimpinan. Selamat bertugas. Kami percaya para prajurit akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tugasmu penuh tantangan dan rintangan. Tapi kaulah prajurit pilihan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Yaitu tugasmu sekarang ialah membasmi kelompok kriminal bersenjata atau OPM di Papua. Nah, perlu diketahui juga, prestasi pasukan setan ini sangat-sangat moncer. Pasukan ini hampir selalu berpartisipasi dalam melibas aksi pemberontakan di Indonesia. Mulai dari pembersihan sisa-sisa G30 SPKI, penumpasan GAM di Aceh hingga operasi Seroja di Timur-Timur. Lantas apa kehebatan Yonif Garuda atau pasukan setan yang berjuluk pasukan setan ini? Melansir dari Tribun New, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947, di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan pasukan setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April 1952 resmi diberi nama Batalion 315 atau Garuda. Sebagai persiapan sebelum dikirim ke Papua, anggota pasukan setan ini menggelar sejumlah latihan, salah satunya latihan menembak runduk yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 Mayor Infanteri Aryo Priyotomo. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi Pamrawan di Papua. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran dan observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatihkan agar kamuflase. Mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Bahkan sesama personel tidak saling kenal di lapangan. Kemudian para prajurit Yonif 315 menjalani praktek langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Senapan dengan sistem blok aksion ini menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm dengan bobot 6,82 kg. Senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang ditambah dengan teleskop. Dalam pertempuran, penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Yang suka PUBG mana nih PUBG, bos? Biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan, melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP atau VVIP. Oh, tidak lihat itu, yang sana itu, Antam kastir dulu, sabar anu. Iya. Kastir dulu. Kastir yang sana. Iya. Antam. Aduh. Lewat. Antam. Ini. Yang dekat. Yang dekat ini. Yang dekat. Anu yang dekat di bawah nih. Antam. Yang dekat. Yang dekat di bawah nih. Antam. Iya. Amat Antam yang kecil ini. Nah, di bawah sedikit. Antam. Antam, Pak. Sirah.
Di bawah ini. Di bawah ini. Di bawah ini. Yang di bawah. Yang di bawah. Kastir. Iya. Ke bawah sedikit. Yo. Pas itu. Sabar. Mantap. Oke, pas itu. Oke, mantap.